Shalom, selamat malam kekasih Tuhan. Mari malam hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau bawa pujian dan syukur yang terbaik. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Hati kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur untuk setiap kejadian-Mu yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, meskipun dengan keadaan yang berbeda, namun kami percaya Engkau Tuhan yang tetap terus dalam hati, dalam pikiran kami, bahkan dalam kehidupan kami. Semalam hari ini kami rindu menyembah Engkau, kami rindu memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami siap menyembah-Mu, kami siap meninggikan nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kami bersyukur selalu Tuhan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai
bersyukur selalu atas kasih-Mu, atas cinta-Mu. Oh Tuhan, ku mau bersyukur atas cinta-Mu, atas kebaikan-Mu selamanya, selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, Allah yang layak dipuji. Ku bawa syukurku yang terbaik hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu, ya Allahku. Ku sembah Kau yang kudus, Bapa yang mulia. Kami bawa pujian yang terbaik hanya bagi-Mu, ya Allahku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan dan cinta-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur dan kami tetap mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus pada kesempatan sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami ada hari ini, kami sehat, semua karena kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu yang baik ini, kami boleh ada dalam ibadah doa malam kami, sekalipun dalam ibadah live streaming. Terima kasih. Sebentar kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi kami semua, sehingga firman-Mu
yang kami akan dengar, yang kami akan renungkan bersama, sungguh jadi rema, firman-Mu jadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan pada sore hari ini untuk anugerahnya, kebaikannya yang luar biasa, yang kita boleh sama-sama nikmati. Kita dimungkinkan Tuhan boleh ada sampai hari ini sebagaimana kita ada. Baik, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam doa malam kita. Judul renungan kita pada saat ini adalah pengharapan di masa pandemik COVID-19. Pengharapan di masa pandemik COVID-19. Mari kita membaca firman Tuhan bersama. Pembacaan kita hari ini terdapat dalam kitab Roma, pasal yang kelima, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kalau kita perhatikan dari firman Tuhan yang sudah kita baca pada sore hari ini adalah merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Merupakan nasihat Rasul Paulus kepada orang percaya yang ada di Roma, agar mereka tetap kuat menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Saudara, sejak wabah virus corona ini menyebar ke seluruh dunia, kita tidak dapat beraktivitas sebebas biasanya. Bahkan sudah 2 bulan lebih ini, pemerintah di bangsa kita membuat sebuah peraturan kepada seluruh warga negara untuk belajar di rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan tidak perlu keluar rumah kalau tidak penting. Sebagian orang bahkan tinggal di lokasi karantina dan mengisolasi diri. Selain pembatasan aktivitas ini, banyak sekali orang yang dikuasai perasaan tidak berdaya. Ada rasa takut di sana, ada panik, dan kecemasan menyelimuti keseharian mereka. Setiap detik, informasi mengenai virus corona ini memenuhi dinding media sosial kita. Dengan semakin banyak orang-orang yang terinfeksi, saudara, tercatat hari ini, jumlah yang terinfeksi sudah mencapai 26.000 lebih. 26.000 lebih. Ini jumlah yang tidak sedikit, saudara. Bahkan berita tentang yang meninggal pun juga tidak sedikit, saudara. Sudah hampir tembus 2.000 orang. Hal inilah yang membuat ketakutan itu semakin bertambah. Bahkan kita sendiri sering kehilangan pengharapan dalam hidup ini. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak boleh larut di dalam ketakutan. Kita harus segera bangkit dalam pengharapan. Haleluya. Kita akan melihat dan merenungkan firman Tuhan ini lebih dalam. Kita akan merenungkan beberapa hal. Mengapa kita harus bangkit dan hidup di dalam pengharapan di tengah COVID-19 ini. Yang pertama, sebab pengharapan kita kepada Allah tidak mengecewakan.
Seperti yang kita baca tadi dari ayat bacaan kita, Roma pasal 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan, saudara. Jadi inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus bangkit di dalam pengharapan. Karena apa? Karena pengharapan kita kepada Allah itu tidak pernah mengecewakan. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma ini. Agar mereka ini tetap hidup berharap kepada Allah. Allah yang kita kenal, Allah yang kita percayai di dalam nama Tuhan Yesus. Pengharapan kita kepada Allah. Kita berharap kepada Allah. Bukan berharap kepada Allah yang mati, saudara. Kita berharap kepada Allah yang hidup. Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita berharap kepada Allah, kita tidak akan pernah dikecewakan. Ketika kita berharap kepada Allah, pasti pertolongan itu akan kita alami. Ketika kita berharap kepada Allah, Allah pasti menolong kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Allah yang kita sembah itu bukanlah manusia. Sehingga karena dia itu bukan manusia, maka pastilah apa yang dijanjikannya itu digenapi. Kalau kita baca firman Tuhan dalam Bilangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara, itulah Allah kita. Kalau manusia, saudara, janjinya tidak bisa kita pegang, saudara. Manusia itu istilahnya pagi kedelai, sore sudah jadi tempe, jadi tahu. Artinya, kalau kita berharap kepada manusia, dipastikan kita kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, kita tidak akan pernah dikecewakan. Itulah sebabnya kita layak dan patut untuk terus memegang janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saudara, kami sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan sepenuh waktu, kami juga terus belajar untuk hidup hanya berharap kepada Allah saja. Untuk hidup hanya mengandalkan Dia saja. Saudaraku, karena kami melayani Dia, itulah sebab kami menaruh segala pengharapan kami kepada Dia. Dan pengharapan kami tidak pernah dikecewakan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, ketika kami sekeluarga mengikuti doa puasa raya 40 hari sebagai program gereja kita Bethany Indonesia. Suatu ketika beberapa saat yang lalu kami ada renungan firman Tuhan yang kami sampaikan, dan saya menyampaikannya begitu berapi-api. Saya memberikan nasihat kepada anak-anak kami supaya mereka tidak perlu takut dengan masa depan. Tidak perlu takut dengan sekolah kalian, tidak perlu takut dengan kuliah kalian. Tetaplah berharap kepada Tuhan, karena pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Tetaplah pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Ketika saya sedang menyampaikan itu, tiba-tiba istri saya berkata, amin, puji Tuhan. Saya juga percaya bahwa Tuhan juga bisa memberikan saya wastafel,
Saudara, rupanya apa? Istri saya itu seperti seorang yang sedang mengidam untuk punya wastafel, saudara. Setiap percakapan, setiap kami bicara-bicara, pasti topik tentang wastafel ini muncul, saudara. Tapi selalu saya selalu berkata, tidak perlu, itu bukan sesuatu yang urgent. Ya. Apalagi dia katakan mau digarap sendiri, mau ditukangi sendiri. Saya pikir nanti bukan hemat, tapi malah menjadi boros karena dikerjakan sendiri dengan cara mengerjakan yang belum punya pengalaman. Tetapi saudara tahu, hanya beberapa saat kemudian ada seorang yang datang ke sekretariat memberikan berkat kepada kami dan dia berkata, ini berkat dari anak kami yang ada di luar pulau. Dia digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati keluarga kami. Dan istri saya begitu sukacita, langsung segera berangkat, beli semua peralatan yang diperlukan, beli batu, beli pasir, beli semen, saudara, langsung digarap, dikerjakan. Dan hari ini sudah selesai, hasilnya cukup memuaskan, sehingga hari-hari ini istri saya penuh dengan senyum, saudaraku. Haleluya. Jadi, saudaraku, mari kita percaya bahwa Tuhan kita itu Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia setia bagi kita. Dia berjanji menyertai kita, pasti janji penyertaannya itu digenapi atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, di masa pandemi COVID-19 ini, kita mau tetap terus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita harus berharap di masa COVID-19 ini? Kalau yang pertama adalah karena atau sebab pengharapan kita kepada Allah tidak mengecewakan, maka yang kedua adalah sebab kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Saudaraku, perhatikan dari bacaan kita, itu ada kalimat dikatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya apa? Artinya adalah Allah di dalam nama Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Bukti kasihnya kepada kita, dia mau datang ke dunia, menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itulah sebabnya kita tidak boleh meragukan kasihnya kepada kita. Termasuk di situasi pandemik COVID-19 ini, yang Allah izinkan menimpa bangsa-bangsa di muka bumi ini. Karena apa, saudaraku? Karena kasih Allah itu sudah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Jujur, saudaraku, sebagai hamba Tuhan, ketika melihat berita, ketika mendengar berita, ada begitu banyak orang yang terjangkit dengan COVID-19 ini, sekalipun seorang hamba Tuhan pun kami juga merasakan ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa cemas, tetapi kami tidak mau berlarut dalam situasi itu. Kami segera menguatkan kepercayaan kami, dan kami mempercayai bahwa perlindungan Tuhan pasti kami alami bersama. Sehingga kami mendapatkan ketenangan kembali, kami menikmati kedamaian yang sejati dari Tuhan. Haleluya. Karena kasihnya kepada kita, dia pasti menolong kita. Karena kasihnya kepada kita, dia pasti meluputkan kita. Orang-orang yang berlindung kepadanya. Seperti dalam Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 kalau kita baca, saudara. Itu judul perikopnya adalah dalam lindungan Allah. Artinya apa? Ketika seseorang itu berlindung kepada Allah, ketika seseorang itu hatinya melekat kepada Tuhan, maka perlindungannya itu sempurna atas kehidupan kita. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudaraku, mengapa kita harus hidup dalam pengharapan di COVID-19 ini? Yang terakhir adalah sebab Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Saudara, perhatikan dari bacaan kita, kalimat yang terakhir dikatakan, Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, sudah dianugerahkan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, saudaraku,
Ia berjanji akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita semua orang-orang yang percaya. Kita tahu bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Bukankah baru hari Minggu yang lalu kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus itu? Artinya apa? Artinya adalah bahwa Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus yang sudah diberikan dalam kehidupan kita, itu akan memberikan damai sejahtera, akan memberikan sukacita dalam kehidupan kita, akan memberikan keberanian kepada kita untuk menjalani hidup ini, hidup yang penuh kesulitan, hidup yang penuh dengan kesukaran ini, karena memang itu adalah tugas atau peranan daripada Roh Kudus. Itulah sebabnya kita layak untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu memberi kuasa kepada kita orang yang percaya. Roh Kudus itu senantiasa menuntun kita. Roh Kudus itu senantiasa memberikan nasihat. Roh Kudus itu senantiasa memberikan penyertaan yang luar biasa kepada kita. Sehingga kita sebagai orang percaya tidak perlu takut terhadap apapun. Karena penyertaan oleh Roh Kudus-Nya itu hebat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudaraku, hari-hari ini kita memang sedang menghadapi situasi yang sulit dengan adanya COVID-19 ini. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Amin, saudaraku. Kita harus tetap percaya bahwa Allah pasti menolong kita semua. Sebab pengharapan kita kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Allah sangat mengasihi kita dan Roh Kudus-Nya ada di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak saudara semua untuk meresponi firman Tuhan ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tetap dan terus berharap kepada Allah. Tetap dan terus berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada sore hari ini untuk waktu yang baik kami boleh duduk diam dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah live streaming kami pada sore hari ini. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, melalui kebenaran firman-Mu, Engkau datang, Engkau berbicara, menasihati, menguatkan, meneguhkan kami, untuk kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, sebab pengharapan kami kepada Engkau tidak pernah mengecewakan. Engkau Allah yang sangat baik kepada kami, Engkau begitu mengasihi kami, bahkan Roh Kudus-Mu yang sudah ada di dalam kehidupan kami, itu yang setia, menyertai, dan menuntun kehidupan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir menjalani segala situasi dan kondisi yang ada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami sudah renungkan bersama. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat, terus berharap dan mengandalkan Dia. Haleluya. Shalom kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung ini, gereja terus bergerak dan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk memberikan bantuan kepada jemaat dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh pandemik ini. Bantuan dapat disalurkan melalui rekening BCA 177-187-3222 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun. Dan bagi jemaat yang rindu menabur untuk memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan pekerjaan Tuhan di Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun, dapat tetap memberikannya melalui rekening BCA 177-185-0222 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun
untuk Jemaat Madiun dan Nganjuk, atau rekening BCA 17718515555 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun untuk Jemaat Ponorogo. Gembala Sidang dan seluruh pelayan Tuhan mengucapkan terima kasih untuk taburan yang sudah saudara berikan. Tetap kuat, semangat, setia, dan tetap berserah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami, ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu telah menguatkan kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan takut dan gentar, tapi kami akan maju bersama-sama dengan Engkau. Kami siap dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di dalam keluarganya dan pelayanan dan pekerjaannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bagi jemaat-Mu dimanapun berada, kami percaya Tuhan Kau terus memagari dan melindungi jemaat-Mu di dalam keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, dan pelayanannya. Kau buat semua jemaat-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Layakan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor dan kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal kau makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.